Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu kita akan langsung bahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta atau ASPIJA, Hana Suryani. Selamat siang Mbak Hana, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja Mbak, ini realistis tidak sih kenaikannya? Apakah memang sebelumnya pajak hiburan yang sekitar 25% itu rendah? Iya Mbak, jadi terima kasih Mbak Maria. Justru sebetulnya dengan pajak yang 25% kemarin juga itu sangat-sangat memberatkan kami Mbak gitu. Yang mana 25% itu di Jakarta loh, di daerah lain di luar Jakarta ada yang lebih dari 25 dan itu juga sudah dikeluhkan oleh rekan-rekan kami yang punya cabang di luar Jakarta. Oke. Nah, terkait yang kenaikan pajak 25% ini, kami juga sangat sangat kaget ya. Ini menurut kami adalah pembunuhan sebetulnya. Sudah nggak bisa ditolerir Mhm. karena eh, jelas-jelas kita baru baru saja selesai dari pandemi. Nah, setelah pandemi ini terlihatlah katanya sudah bergeliat. Ya, bergeliat itu dalam arti bergeliat itu belum tentu ada hasil loh gitu. Iya. Bergeliat itu memang tugas dari pengusaha yang memang harus menggeliatkan ekonomi, menggerakkan Mhm. bagaimana bangkit lagi dari keterpurukan kemarin selama 3 tahun kami hampir vakum. Dan banyak sekali juga teman-teman yang sudah gulung tikar ya, sudah tutup. Nah, yang bertahan sekarang yang sudah buka lagi itu adalah kebanyakan pengusaha yang tempat usahanya punya sendiri, gedungnya gedung sendiri. Namun setelah Oke. saya diskusi ternyata ya mereka juga hidup dari agunan-agunan dari gedung-gedung itu mereka sendiri. Artinya semua kami-kami ini pengusaha ini menggeliatkan lagi tapi kami tiap hari tidur di atas hutang kepada bank gitu loh Mbak. Nah, Baik. bagaimana bisa dalam rangka kami sedang menggeliatkan menggerakkan roda ekonomi yang mana dari sektor hiburan itu sumbangsi kami sangat tinggi ke negara, lalu kami juga dampak dominonya dari kami ini besar sekali, dari mulai apabila ada masalah dengan kami itu sampai ke level kaki lima itu dampaknya gitu loh Mbak. Jadi Oke. sangat-sangat ini menurut saya adalah pembunuhan seperti itu. Oke, jadi sebelumnya sudah dianggap sulit ya karena 25% meskipun tapi di daerah-daerah nyatanya lebih tinggi dan itu juga belum termasuk servis Ya, ya. Kalau dibebankan misalnya dengan betul. konsumen yang kita ketahui. Jadi bisa kisarannya bisa 30 sampai 35% faktanya sebelumnya. Betul, kalau dua Oke, puluh lima persen untuk pajak aja, sementara saya lihat ada teman-teman pengusaha juga yang mengambil service charge itu 10%. Yang baik. mana 10% itu service charge itu menjadi juga satu harapan buat tambahan penghasilan bagi teman-teman karyawan kita gitu. Oke, baik Mbak Hana. Nah, tapi kalau tadi ya, mungkin pemerintah ini memandang memang ini sedang tumbuh dan katanya ini salah satu penopang pemasukan di daerah dan dilihat pajaknya sedang tumbuh di sini, terutama dari industri hiburan. Jadi itulah alasan pemerintah menaikkan hingga 40 sampai 75% ini. Oh, katanya juga untuk mengakomodir warga masyarakat yang masih tidak mampu sehingga pendapatan negara bisa tumbuh di situ dan bisa digolongkan atau diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu itu. Nah, tanggapan Mbak Hana sendiri? Ya, tanggapan saya justru ini lucu. Kalau pemerintah bilangnya sedang bertumbuh, data dari mana mereka bilang industri hiburan bertumbuh? Nggak bertumbuh Dari sama sekali, pemasukan tidak pajaknya bertumbuh. ini katanya Menteri Keuangan, Mbak Hana. Enggak, enggak. Pajak hiburan itu kalah dengan pajak restoran, Mbak. Karena saya sendiri, saya adalah orang yang memang sudah, kalau hitung mundur dari 2018, saya sudah melakukan satu observasi saya sendiri di lapangan, bagaimana pengusaha hiburan itu sebetulnya sudah sangat berat dengan pajak yang sangat tinggi. Sehingga ada tren baru, eh, teman-teman pengusaha ini buka usaha baru dengan bentuk kafe dan restoran. Jadi mereka membuat semacam one stop place gitu ya, yang mana dari siangnya adalah kafe, terus dia bisa Mhm. merangkap restoran. Nah, sementara restoran itu Mbak, dia punya izin alkohol golongan A.
dia jualan lah alkohol. Nah, orang kalau Oke, sudah disajikan alkohol, tamu minta fasilitas musik. Kasihlah, akhirnya dikasih fasilitas live musik seperti itu. Akhirnya lanjut-lanjut menjadi sebuah pola hiburan. Nah, itu baik. akhirnya berkembang. Padahal Nah, sebetulnya kafe-kafe ini restoran ya. yes. Nah, Oke, akhirnya itu diminati Mbak sama customer karena mereka kalau pergi ke sana mendapatkan fasilitas hiburan tapi pajaknya 10% restoran. Nah, ini sangat-sangat sudah marak di Indonesia. Jadi mhm, pengusaha-pengusaha hiburan banyak sekarang tutup akhirnya berubah ke kafe-kafe. baik. Nah, jadi di mana bertumbuhnya? Lalu kalau saya lihat dari penghasilan pajaknya itu jauh 4 kali lipat kafe dan restoran itu dibandingkan dengan pajak hiburan yang mana di Jakarta 25% untuk karaoke, diskotik dan geria pijat serta klub malam dan 35% sorry untuk geria pijat. Nah, dengan Baik, tertinggi 35% ya tidak bisa menandingi pendapatan dari restoran gitu, Mbak. baik. Nah, keluhan-keluhan seperti ini atau pendapat-pendapat seperti ini sudah disampaikan belum Aspija dengan pemerintah? Aspija dan Asosiasi Pengusaha dilibatkan tidak atas diskusi kenaikan pajak hiburan ini? Enggak sih Mbak. Alhamdulillah nggak pernah dilibatkan karena justru itu yang sangat meresahkan buat kami gitu. Bagaimana kayak seperti kemarin juga pada saat pandemi itu hiburan ditutup paling lama selama hampir 2 sampai 3 tahun khusus Jakarta ya gitu dan apalagi dengan ada kenaikan ini betul-betul tidak dilibatkan. Kalau memang kami diakui, usaha kami diakui sebagai penyumbang terbesar dan memang masih diandalkan oleh pemerintah ini, artinya kami ini harus didengar gitu loh. Nah, ini justru yang lucu buat saya, Mbak. Kalau memang Ya. pemerintah atau timnya betul-betul tahu di lapangan operasional seperti apa, mereka itu dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara, mereka itu harus kejarnya yang online gitu. Sekarang marak sekali apartemen servis, bagaimana bisa apartemen servis, Mhm. kos-kosan, kontrakan ya, itu di sana marak sekali terjadi pesta-pesta gelap. Alkoholnya Oke, beli dari online dengan pajak PPN 11% doang. Dan kalau kita beli di online, Mbak, alkohol itu nggak kena pajak gitu. Nah, oke, beli online alkoholnya, lalu mereka create musik di dalam apartemen itu mhm. atau kos-kosan itu, ya mereka bikin private party. Sekarang trennya adalah bikin private party, dan itu yang justru merugikan. Tidak ada pendapatan, tidak ada perputaran Iya. ekonomi di sana, dan justru Akhirnya bisa meresahkan semakin banyak karena yang ke tidak sana ada ya dengan naiknya teknologi. pajak hiburan ini Yes, begitu. Oke. betul. Dan Tapi yang Mbak Hana, meresahkan, Mbak, itu akhirnya tidak baik, tidak terkontrol dan kendali terkait alkohol dan prostitusi atau narkoba. Dan ini baik, bergesekan langsung dengan dipahami. masyarakat, gitu. Oke, Mbak Hana, Menparekraf di sisi lain, karena ini sudah gaduh begitu ya, akhirnya meminta pengusaha Ya. khususnya untuk menunggu hasil judicial review di MK. Sebagai pengusaha, berapa pajak hiburan sebenarnya yang diinginkan yang ideal? Ya, kalau kami berharap nggak muluk-muluk kayak 5% sih Mbak. Saya berharap bisa 10% seperti em, restoran. Karena memang hiburan itu sudah bergeser Mbak. Secara secara kita lihat sekarang sudah era milenial bahwa hiburan itu sudah menjadi lifestyle dan kebutuhan healing. Bagaimana adik-adik kita milenial itu ya hampir seminggu sekali itu harus karaokean hanya untuk Hmm, karena karaoke murah ya Mbak. Misalnya satu room 1 jam 75.000, iya, itu dibagi-bagi udah happy Mbak gitu. Nah, itu akhirnya membuat mereka merasa itu healing dan membuat produktivitas mereka bisa kembali lagi gitu Mbak. baik. Jadi sebenarnya disamakan saja ya dengan restoran ya, dan itu juga seperti di Malaysia yang dari 25% malah turun menjadi Ya, 10% begitu ya. Tapi Mbak Hana, ini kan sebenarnya sudah mulai ya. berlaku, kalau undang-undangnya sudah mulai berlaku 1 Januari lalu. Nah, bagaimana implementasinya sendiri kalau di Jakarta, Mbak? Iya Mbak, jadi kan kalau aku baca, saya ini orang mungkin ya kalau di industri hiburan saya orang yang pertama kali baca undang-undang itu keluar Mbak. Nah setelah saya baca justru saya menyebarkan ke teman-teman dinas, teman-teman pemerintahan, Pemda. Saya kasih ke teman-teman karena itu kan dari undang-undang. Nah
Lalu eh, saya sebelum perdanya keluar, karena yang saya tahu itu akan berlaku otomatis, entah ada perda atau enggak, itu yang saya tangkap waktu itu. Nah, saya tunggu-tunggu sampai akhirnya baru dapat perdanya turun kemarin di bulan Jumat. Sorry, di hari Jumat kemarin minggu lalu. Mhm. Sementara saya nanya juga ke teman-teman di pajak, ini gimana nih gitu. Setoran kita bagaimana? Apakah sudah diberlakukan? Nah, ternyata kan setelah perdanya turun, ya kita dihimbau per Januari ini sudah harus bayar yang 40% gitu. Sementara itu Oke. perdanya baru turun kan gitu. Nah, sementara undang-undang itu sosialisasinya nggak ada gitu, perda juga baru turun dan hari ini ada kebetulan ada sosialisasi di Dinas Pariwisata. Nah, bagaimana bisa perdanya turun Jumat kemarin sampai ke saya. Terus hari ini ada Oke. sosialisasi di Dinas Pariwisata melibatkan dinas terkait. Nah, tapi Baik. kami untuk Januari ini harus sudah menyetorkan pajaknya yang 40% gitu, Mbak. Lucu Oke, sih gitu. kalau begitu di sini memang kurangnya komunikasi antara pelaku usaha dan juga pemerintah ya. Mungkin singkat saja Mbak Hana, apa yang akan dilakukan Aspija terkait hal ini? Kalau untuk terkait ini karena sudah gaduh gini, saya jadi justru saya sudah patah semangat Mbak karena saya terkait ini dari 2019 saya sudah banyak minta arahan kemana-mana. Nah, Oke. waktu itu semua teman-teman saya nggak ada yang maksudnya nggak ada yang percaya bahwa akan terjadi nih hal seperti ini. Nah, setelah terjadi begini ya saya justru berharap justru apa level-level di atas sana yang punya Baik. kekuasaan lebih besar dan memang peduli sama ekonomi dan memang melek dalam arti melek terhadap ekonomi, ya saya berharap justru sama mereka, Mbak. Bukan bukan di kami, justru kami ini hanya Oke. orang kecil gitu. Berarti kita Pengusaha tunggu kecil. bagaimana hasil judicial review di MK ya. Ketua Umum Asosiasi Ya. Pengusaha Hiburan Jakarta atau Aspija Hana Suryani, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.